Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Delisna Putri, NIM 18230010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai implementasi IFRS dalam industri asuransi Turki. Pembahasan yang terkait dari tema. Industri asuransi sangat penting bagi stabilitas, pertumbuhan, dan pengembangan pasar keuangan yang sehat. Oleh karena itu, investor, kreditor, dan penggunaan perusahaan asuransi lainnya, laporan keuangan lebih dapat dipahami dan dapat dipercaya, informasi yang sebanding dan relevan. Pergeseran global ke standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS adalah secara fundamental mengubah cara perusahaan asuransi menyajikan bisnis mereka dan cara laporan keuangan mereka dinilai oleh para pembuat keputusan. Tujuan IFRS adalah untuk mengungkapkan kinerja keuangan dan posisi keuangan dari perusahaan asuransi dengan cara realistis. Pada bulan Juni 2002, Parlemen Eropa dan Dewan menyetujuinya peraturan yang mewajibkan perusahaan publik yang internasional standar pelaporan keuangan atau IFRS sebagai dasar untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi mereka untuk fiskal tahun dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005. Oleh karena itu, persyaratan pelaporan keuangan dari asuransi Eropa Industri telah berubah secara substansial. Kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan fluktuasi IFRS di industri yang berbeda. Namun, hanya beberapa studi yang membahas implementasi IFRS di industri asuransi Turki. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa dan mengungkapkan efek dari perkembangan internasional dalam laporan keuangan, terutama penggunaan IFRS dalam keuangan asuransi pelaporan di Turki. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki telah mulai menerapkan terjemahan IFRS dalam bahasa Turki disebut Standar Akuntansi Turki atau TMS sejak 1 Januari 2008. Oleh karena itu, penelitian dilakukan pada adopsi TMS di perusahaan asuransi di Turki. Penyesuaian dilakukan pertama kali adopsi TMS dan praktik pelaporan keuangan tahunan pertama telah diperiksa dalam penelitian. Presentasi adalah hasil dari meninjau dan analisis 52 laporan keuangan dari perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki. Penelitian ini menjelaskan perubahan terjadi dan perubahan yang diharapkan dalam laporan keuangan asuransi di Turki dan membuat rekomendasi di proses ini berdasarkan tinjauan literatur dan temuan dari penelitian. Objek penelitian. Turki sebagai negara berkembang dengan industri asuransi yang berkembang yang diatur oleh negara-negara yang tersembunyi. Perbendaharaan Turki pertama kali dipengaruhi oleh gelombang IFRS pada tahun 2005. Bagan rekening seragam yang digunakan oleh asuransi Turki perusahaan berubah sesuai dengan IFRS pada tahun 2005. Perusahaan juga mulai menerapkan IFRS sebagian pada tahun yang sama. Instrumen keuangan telah menggunakan IAS 32 instrumen keuangan presentasi dan IAS 39 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Untuk melaporkan aset keuangan ketentuan dalam dua standar ini, terutama IAS 39 memiliki potensi untuk mempengaruhi laporan keuangan yang signifikan bagi perusahaan dengan jumlah besar keuangan instrumen. Menurut Armstrong, tahun 2008 ada titik balik dalam hal menerapkan sepenuhnya dalam pelaporan keuangan di industri asuransi Turki. Analisis data. Perusahaan asuransi beroperasi Turki mulai menerapkan terjemahan IFRS Turki yang disebut Standar Akuntansi Turki atau TMS sejak saat 1 Januari 2008. Manfaat IFRS mencangkup perbandingan yang lebih besar dari informasi keuangan bagi investor. Lebih bersedia bagian dari investor untuk berinvestasi melintas perbatasan, biaya modal yang lebih rendah, alokasikan sumber daya yang lebih efisien,
dan tinggi pertumbuhan ekonomi. Menurut Armstrong, Bart, Jagolinzer, dan Ray. Namun, sejak proyek kontrak asuransi, menurut dia, rupiah masih berpeluang untuk menguat hingga mendekati angka 9.300 per dolar Amerika Serikat. Karena sentimen pasar masih positif terhadap 5.684 yang mengatur kewajiban asuransi yang disebut persyaratan teknis. Ketentuannya adalah nilai dari pembayaran yang akan dilakukan dalam seluruh kontrak asuransi di dalam perusahaan asuransi belum tuntas. Ada 6 jenis ketentuan teknis yang tercantum dalam hukum asuransi Turki. Ketentuan premium yang tidak diperoleh, ketentuan yang tidak kadaluarsa, ketentuan penstabilan, ketentuan matematika, ketentuan promo dan diskon. Hasil dari penelitian ini dan menyingkapkan dampak dari perkembangan internasional dalam laporan keuangan, khususnya penggunaan IFRS dalam laporan keuangan asuransi di Turki. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki sudah mulai melakukannya terapan terjemahan bahasa Turki terhadap IFRS yang disebut Standar Akuntansi Turki sejak 1 Januari 2008. Karena perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki bersaing di pasar keuangan global, hal itu diperlukan mereka untuk memahami perkembangan terbaru di IFRS. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan dalam ekuitas perusahaan asuransi Turki antara sebelum dan sesudah IFRS. Namun studinya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam proyek asuransi. IASB adalah satu yang akan berdampak signifikan pada industri asuransi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.